Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, mana saya ingin berbagi kisah bagaimana cara saya untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang saya dengan atas izin Allah. Alhamdulillah, dengan fadilah dari sholawat, amalan wajib, dan tentu saja dari amalan sunnah. Nah, terus kenapa saya bisa hutang sebesar itu? Kenapa saya bisa membayar hutang sebesar itu walaupun saya masih kuliah dan bahkan belum punya kerja? Oke, kita simak cerita saya. Baiklah, jangan lupa subscribe channel saya, like jika suka, komen, dan jangan lupa tekan belnya untuk pemberitahuan jika ingin mengetahui langsung ketika saya mengupload video baru saya. Oke, alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan sangat syukur kepada Allah karena saya diberikan hutang kepada saya dari Allah atas izin Allah dari orang tua saya. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa saya bisa hutang sebesar itu? Sebenarnya ini adalah hutang turunan dari orang tua saya, dan dimana dia berhutang karena ada beberapa kejadian yang menyebabkan terpaksa untuk berhutang. Baiklah, saya akan beritahu kronologisnya kenapa bisa sampai berhutang dan bagaimana cara saya membayarnya walaupun tidak membayar secara langsung. Sebenarnya dulu orang tua saya kerja di salah satu BUMN terbesar di Indonesia dengan gaji yang di atas rata-rata. Nah, dan pada akhirnya dia melakukan pensiun dini. Setelah mendapatkan uang pensiunnya yang hampir 1 miliar, ayah saya melakukan tender proyek, di mana suatu proyek pembangunan, di mana proyek ini berada di satu universitas terkemuka di daerah tersebut. Setelah alhamdulillah berhasil mendapatkannya, ketika mengerjakan ada sesuatu yang aneh. Ketika di pertengahan pekerjaan ada material yang hilang, ada sesuatu pokoknya yang terjadi di lokasi proyek tersebut, dan akhirnya harus membeli material lagi. Dan ketika proyeknya sudah setengah jalan, ternyata owner atau pemilik dari proyek tersebut tidak membayarkan atau pemberian dari tahapan untuk proyek tersebut macet. Dan akhirnya karena sudah tanda tangan untuk kelangsungan proyek, kontrak, jika kita tidak melaksanakannya maka kita akan dipidana. Akhirnya membayar dengan uang sendiri, uang pribadi, sampai terus dan akhirnya sudah habis dan terpaksa untuk berhutang di mana-mana sampai akhirnya untuk membayar tukang, dan akhirnya proyeknya selesai. Dan ketika ingin meminta lagi uang pengganti dari uang pribadi, ternyata dia tidak memberikan kepada beliau, dan sampai-sampai ingin menuntutnya untuk bisa mengembalikan uangnya karena dia tidak sesuai dengan uang yang ada di kontrak, tidak diberikan secara full dan malah macet dan tidak dibayarkan. Karena jika ayah saya mempidanakan owner tersebut, maka otomatis uangnya hangus dan tidak dibayarkan, padahal sudah hutang di mana-mana. Dan itulah yang membuat bingung sampai saat itu. Dan akhirnya sudah saatnya ayah saya pun menagih dengan secara paksa, dengan menyewa orang untuk menagihnya setiap hari, tapi tetap tidak dibayar. Dan akhirnya sudah pasrah tidak dibayar, akhirnya dilepas saja. Nah, disinilah dimulai petaka teror dari debt collector, dari penagih hutang, dan rentenir yang datang bertubi-tubi di dalam rumah kami untuk ketok pagar kami dari pagi, siang, sampai malam. Sebenarnya ada investasi dari sisa uang dari pensiunan tersebut dipakai untuk investasi membuat rumah di kota tertentu. Ketika sudah dibuat rumah, ayah saya pun menitipkan untuk menjualkan kepada temannya yang tinggal di dekat sana.
ketika sudah beberapa lama, kenapa rumah itu laku-laku? Banyak sekali alasan yang diberikan dari teman beliau, karena tidak mungkin selama itu untuk pengurusan rumah, karena memang sudah banyak orang yang menawar untuk rumah tersebut. Ternyata pas dicek ke sana, ternyata rumahnya sudah terjual dan uangnya sudah dibayarkan semua oleh orang yang tinggal di sana. Dan ternyata uang dari rumah tersebut dibawa lari oleh teman ayah saya yang dititipkan untuk menjualkan rumah tersebut. Dan akhirnya sampai di klimaksnya, banyak sekali dari yang preman-preman debt collector yang datang ke rumah, sampai akhirnya orang tua saya pun tidak tahan. Ayah saya memutuskan untuk pergi untuk mencari temannya untuk bisa mendapatkan uang yang dibawa lari dari penjualan rumah tersebut. Dan saya pun tinggal di kontrakan yang tentu saja kontrakan tersebut selalu datangi oleh penagih dari mana saja, karena hutangnya dari berbagai tempat. Jadi penagihnya tiap hari dan tiap beberapa jam pasti beda-beda, bahkan ada yang bersamaan datang. Itu yang bikin ya agak stres lah dulu. Dan karena ibu saya dan adik saya ada di luar kota juga, karena sekolahnya di luar kota, dan saya waktu di Makassar bersama adik saya masih SMA dan kakak saya juga masih kuliah, saya juga masih kuliah di situ. Dan hanya kita yang hadapi karena saya laki sendiri, jadi saya harus menghadapi berbagai debt collector tersebut. Jadi debt collector yang suka marah-marah, sampai yang keras, sampai yang bahkan menerobos rumah, sampai menerobos pagar, manjat pagar untuk bisa mencari ayah saya dan untuk bisa menagih hutangnya kepada kami. Dan bahkan ada penagih yang sempat saya hampir dikeroyok di tengah jalan, tapi untungnya tidak, pernah langsung ke kantor polisi dan akhirnya dibuatkan surat. Dan akhirnya ada juga bahkan datang ke rumah sampai sudah hampir tengah malam dan menodongkan pisau di saya untuk mencari ayah saya dan untuk menagih uang tersebut. Saya tidak tahan dengan rentenir atau debt collector yang selalu menagih. Akhirnya pas bulan puasa saya ingin menenangkan diri, saya pindah ke kontrakan atau ke kos yang cukup murah bersama adik saya. Dan akhirnya di sana kami waktu bulan puasa sampai setelah lebaran tinggal sebulan di sana. Alhamdulillah menenangkan diri, dan akhirnya kami kembali ke rumah kontrakan kami. Nah, karena masih cukup lama kontrakan di sana, setahun, kami kembali. Dan alhamdulillah lagi saya datang lagi, karena bisa tungguin kami walaupun kami tidak ada di rumah. Bahkan sampai pernah ke sekolah adik saya dan ke kampus. Iya, dulu memang saya mengamalkan sholawat dari SMA, tapi hanya sekitar beberapa, saya kayak 100 kali, tidak terlalu banyak. Sampai akhirnya saya bertemu dengan dan mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur, yang dimana dia dalam ceramahnya menjelaskan bahwa dia juga pernah terlilit hutang sangat banyak. Kisahnya hampir sama seperti saya, dan ya saya ingin mencoba teori dan mekanisme bagaimana cara dia bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Saya mendengarkan ceramah-ceramah beliau, dan satu kata kunci yang saya dapat dari beliau adalah ketika kita punya hutang, kita harus punya niat untuk membayarnya. Dan ketika ada penagih, udah kita hadepin aja. Ada datang, hadepin terus. Tapi tetap saja kita harus juga dengan izin Allah, yang dimana sholat tepat waktu di masjid, sholat sunnahnya, duha, rawatib, tahajud, dan perbaiki sholawat. Jadi tidak ada niat untuk tidak membayar, kita harus niat baik, minta sama Allah untuk melunasi hutang kita. Dan akhirnya saya coba menjalankan, saya riado, saya mencoba walaupun kadang tidak bisa selalu istiqomah di masjid. Saya coba sholat subuh di masjid, saya amalkan sholawat sampai 1000 kali sehari,
saya terus dan alhamdulillah saya mendapatkan ketenangan. Saya menghadapi debt collector dengan tenang, saya hadapi. Kalau memang saya belum bisa membayar, alhamdulillah saya dapat ketenangan dan saya belajar ilmu tauhid di situ, dan banyak sekali kejadian keajaiban yang selalu terjadi. Dari ketika saya tidak punya uang untuk makan, transport untuk kampus, ada saya keajaiban yang terjadi sampai saya tiap hari selalu pulang dan pergi diantar oleh mobil yang berbeda-beda. Itu teman-teman saya yang selalu seperti ketemu tengah jalan ketika saya lagi jalan, karena jarak saya dan kampus itu cukup jauh ya dari rumah saya, karena kampus saya itu beda kota dari kota tempat tinggal saya karena kampus baru. Nah, semenjak saya menjajal untuk riyadhah, sholat tepat waktu di masjid, kalau kata Ustaz Yusuf Mansur, kita harus hadapin aja. Nanti kalau kita udah menjalankan hal perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti Allah kasih solusi dari segala permasalahan kita. Dan akhirnya saya terus jajal ini. Mungkin bagi teman-teman ada yang menjajal sholawat dan seperti ini juga, tapi dalam waktu singkat bisa membayar. Tapi saya prosesnya bertahap, sedikit demi sedikit, dan sampai 3 tahun saya bertahan seperti ini terus. Dan saya terus menghadapi mereka sampai ada yang bahkan kenal dengan saya sudah agak akrab penagihnya. Ada yang tapi masih keras, ada juga yang minta barang dari dalam rumah seperti motor, ya saya kasih motor. Alhamdulillah dia sudah tidak pernah lagi untuk menagih, dan dia bilang jujur kepada saya kalau dia ingin menjual motor tersebut, ya saya silakan saja, karena memang saya juga tidak terlalu butuh, karena mau lebih mahal memang hutang dari ayah saya daripada motor tersebut. Sampai saya menjual seluruh barang-barang seperti kulkas, TV, dan lain-lain untuk bisa menghidupi kami, membayar ya transport dan lain-lain. Dan akhirnya saya juga kasih motor, dan apa yang mereka mau dari barang saya kasih ke penagihnya. Alhamdulillah sudah banyak penagih yang sudah tidak ke rumah dalam menjual barang yang sudah saya kasih, dan untuk menganggapnya lunas seperti itu, dan bahkan ada yang mengikhlaskannya, utang puluhan juta pun diikhlaskan begitu saja. Dan alhamdulillah ternyata ilmu ini itu memang saya dengar dari Ipo Santosa juga, ketika kita punya hutang, kita itu dihinakan sama Allah. Terus gimana caranya kita supaya tidak dihinakan dan dicabut hutangnya? Ya dengan satu cara, yaitu meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Gimana caranya? Ya kita sholat subuh di masjid, dimana setiap langkah kita akan naik 1 derajat, dan kita bisa naik 27 derajat ketika melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Jadi dari prinsip itu saya coba sholat tahajud untuk menaikkan derajat saya, supaya saya tidak dihinakan oleh Allah. Dan alhamdulillah penagih saya pun sudah tidak pernah ada yang kembali lagi ke rumah kontrakan tersebut yang saya tempati. Dan alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan, karena saya sangat senang karena sudah terbebas dari jeratan hutang, dari jeratan debt collector, dan dari rentenir seperti itu. Dan alhamdulillah, mungkin bagi kawan-kawan semua ini sudah biasa, tapi bagi teman-teman yang seperti saya yang punya hutang selalu kejar-kejar debt collector, ini suatu kebahagiaan yang sangat berarti, dimana kita bisa bebas dari penagih, dari rentenir, dan lain-lain. Dan untuk itu pula saya menceritakan dan sharing tentang cerita saya untuk memotivasi teman-teman jangan pernah menyerah, selalu hadapin masalah yang ada, hadapin saja rentenir dan debt collector tersebut. Karena ketika kita menghindar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah pun juga menghindarkan kita, hambat rezeki kita, yang dimana seharusnya ketika kita menghadapi mereka, menghadapi rentenir dan debt collector tersebut atas izin Allah, pasti rezeki kita akan dimajukan. Karena di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dan untuk perjalanan sekitar 3 tahun ini, saya muhasabah diri, mungkin ini adalah saya dan keluarga saya dicuci oleh Allah, karena saya memang baru hijrah ketika saya masih SMA, dan sebelum SMA saya jarang sholat, dan keluarga saya pun seperti itu. Dan alhamdulillah
berkat ini saya belajar tauhid, saya belajar istiqomah untuk terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walaupun memang kadang-kadang sangat sulit untuk menjaga iman kita, tapi harus selalu istiqomah, karena jika tidak saya takut dengan azab Allah yang sangat pedih. Karena untuk hutang seperti ini saja sudah terasa sangat menyesakan, bagaimana jika kita diazab oleh Allah. Dan amalan saya juga itu sedekah semampunya. Mungkin dari uang makan transport saya sisihkan, saya makan 1 kali sehari, supaya saya bisa sisihkan uang saya untuk bisa sedekah. Jadi kita suatu terkumpul uang saya sekitar 100 atau 150 ribu atau 200 ribu, saya ke panti asuhan, saya amplopin uangnya, saya belikan telur 1 rak, dan saya minta doa untuk saya bisa diberikan rezeki dan agar hajat saya terkabul, yaitu melunasi utang-utang saya dan utang-utang keluarga saya, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu cerita yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Nanti saya akan share pengalaman saya yang lebih banyak, bagaimana cara istiqomah, bagaimana cara kita menghadapi penagih hutang, dan bagaimana caranya kita tetap bisa terus istiqomah dengan amalan kita. Untuk sekian dari video ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka like video ini, subscribe dan komen di bawah untuk ingin bertanya. Assalamualaikum.